Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Nanang Prianto. Baiklah kawan-kawan sekalian, semoga kawan-kawan semua dalam kondisi yang sehat, prima, dan selalu lancar dalam menjalankan aktivitasnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai membuat data awal perusahaan di Mayap Accounting. Nah, membuat data awal perusahaan adalah hal yang sangat penting sekali di Mayap Accounting karena ini adalah langkah awal pada saat kita akan mengerjakan transaksi di Mayap Accounting. Nah, seperti apa langsung saja kita simak ya. Kita lakukan step-stepnya atau langkah-langkahnya. Oke, langsung saja kita buka program aplikasi Mayap Accounting-nya. Di sini kita buka terlebih dahulu ya. Nah, kita buka terlebih dahulu program aplikasi komputer akuntansi yaitu Mayap Accounting ya. Di sini saya menggunakan yang versi 18, tapi dengan versi yang selanjutnya saya rasa perbedaannya tidak terlalu banyak. Nah, untuk membukanya bisa kita dari start menu ya. Seandainya di desktop kita ini ada desktop ya. Nah, di sini ada icon shortcut-nya, sudah program ya. Ada banyak program di sini. Nah, untuk Mayap Accounting di sini sudah ada icon shortcut-nya. Nah, kalau ada bisa kita langsung klik 2 kali ya di sini. Nanti akan keluar menu awal dari program Mayap. Nah, kita coba dulu. Kalau seandainya di sini tidak ada, maka langkah yang kita lakukan adalah dari start menu ya. Di sini langsung kita ketikkan saja di sini kata kuncinya yaitu Mayap ya. Nanti akan keluar. Nah, setelah keluar nanti kita cari di sini mana yang menunjukkan program aplikasi Mayap. Nah, di sini kita klik ya. Nah, keluar seperti ini. Nah, ini mungkin sudah tahu semua ya fungsinya untuk apa, open, create, explore, what's new, dan exit. Nah, di sini kita fokuskan adalah untuk membuat data awal perusahaan. Nah, untuk membuatnya langsung saja kita klik yang create ya. Di sini ada keterangannya, a new company file, berarti file atau data perusahaan baru. Kita klik, nanti akan muncul di sini ya widgetnya atau langkah-langkahnya. Yang pertamanya ada perkenalan ya, bahasanya introduction ya, welcome to Mayap. Jadi di sini menjelaskan bahasanya untuk membuat data awal perusahaan di Mayap itu sangat simpel sekali. Nah, kemudian kita pilih next ya untuk memulai tahapannya. Nah, di sini kalau seandainya kita sudah punya serialnya kita isi, cuman kalau kita tidak punya maka kita abaikan aja atau kita skip, langsung saja ke enter information about your company ini ya. Jadi memasukkan informasi tentang data perusahaan kita. Nah, di sini data perusahaan yang akan kita buat yaitu Renata Interior Design ya. Jadi kita ketikkan di sini bisa pakai caps lock ya, Renata Interior Design. Nah, kemudian di sini ada when no ya, ini seperti nomor izin dan seterusnya di sini ya. Kemudian di sini ada GST number ya. GST ini untuk pajak ya, atau NPWP kalau bahasa Indonesianya. Kita isikan kalau ada, tapi kalau tidak ada kita abaikan aja, tidak apa-apa. Nah, kemudian di address ini ya, di address ini adalah alamatnya. Ini alamatnya sesuai dengan di soal. Sudah lengkap. Kemudian kita isi di sini ada phone number atau nomor telepon 21. Kita isikan sama persis sesuai dengan soal ya. Untuk fax numbernya sama dengan phone numbernya ya. Tinggal kita kopikan aja dengan cara kita blok, Ctrl C ya, Ctrl C di keyboard. Kemudian kita Ctrl V atau Ctrl V di keyboard. Kalau tidak mau, kita langsung ketikkan juga bisa. Ini mau pakai klik kanan, jadi tidak bisa pakai Ctrl V ya, kayak klik kanan. Kemudian email numbernya di sini. Nah, kalau sudah sesuai semua, udah kita isikan,
ada baiknya kita cek ya untuk company name-nya Renata Interior Design, kemudian address-nya ini, phone number, fax number, dan email address. Kemudian kita pilih yang next. Nah, di sini sangat penting sekali ya untuk accounting information-nya, karena ini akan sangat fatal kalau kita salah mengisikan untuk accounting information-nya atau tentang. Oke, saya jelaskan ya. Untuk yang di awal ini ya. Oke, saya jelaskan untuk bagian pertama ini ada current di bagian awal ini ada current. Oke, saya jelaskan di bagian awal ini ada current financial year ya. Berarti tahun transaksi yang kita kerjakan. Di sini adalah 2013. Kemudian di sini ada last month of financial year adalah bulan tutup bukunya. Rata-rata di sini kita pilih yang Desember ya. Kemudian di sini sangat penting sekali ya, conversion month-nya atau bulan transaksi yang akan kita kerjakan. Di sini di soal kita pilih yang Januari sesuai dengan di soal ya. Kemudian number of accounting period. Jadi jumlah bulan periode akuntansinya ada berapa. Di sini ada dua pilihan 12 and 13 ya. Jadi kita pilih yang 12 kalau periode akuntansinya 12 ya. Kita pilih yang 12. Kemudian kita pilih yang next. Nah, di sini kita disuruh untuk mengkonfirmasi atau mengecek kembali data yang sudah kita buat ya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya jangan sampai kita salah. Karena kalau salah, fatal, tidak bisa diedit lagi ya. Nah, di sini kita cek Januari ya, 2013 dan last month-nya 31 Desember. Kalau sudah sesuai, kita pilih yang next. Nah, di sini ada pilihan untuk membuat daftar akun ya. Ada 3 pilihan ini ya. Untuk pilihan yang paling mudah dan sering kita pakai adalah pilihan yang nomor 2 ini. Jadi I would like to import a list account provided by my account dan seterusnya ini, yang artinya kurang lebih bahasanya kita akan mengimportkan daftar akun dari daftar akun yang kita buat di program lain seperti Microsoft Excel. Jadi pilihan yang kedua ini kurang lebih pengertiannya adalah kita akan mengimportkan daftar akun yang sudah kita buat di program lain ya. Jadi kalau kita pilih nomor 2 ini, kita mudahkan kita kalau ada yang salah nanti bisa kita edit kembali, misalkan di Microsoft Office Excel ya. Kemudian kalau sudah, kita pilih yang next. Nah, ini juga penting ya di company file ini ya. Ini untuk menentukan di mana file kita akan tersimpan ya. Kalau secara default atau secara standar, di sini langsung tersimpan di C Accounting 18 Renata Interior Design ya. Ini boleh kita di sini aja boleh. Yang penting nanti kita tahu bahwasanya kalau kita membukanya harus di C atau di folder C ya, Accounting 18. Atau kalau kita mau rubah biar memudahkan kita nanti kalau kita mau mencari filenya, kita pilih yang C. Untuk menyimpannya bisa kita di local disk C atau di local disk D kalau ada. Kalau tidak ada ya atau di C aja juga bisa. Atau kalau di sini saya mau menyimpannya di E karena saya hanya punya 2, C sama E ya. Nah, di sini saya sudah punya foldernya. Kalau belum punya nanti bisa diklik ya, new folder. Kita ketikkan namanya misalkan siapa, Aryati atau siapa ya. Nah, kalau kita memang sudah punya, kita cukup gunakan folder yang kita sudah punya itu. Nah, di sini saya sudah punya folder data Mayop namanya. Saya klik 2 kali atau open tadi untuk membuka foldernya. Kemudian untuk file name-nya boleh kita tambahin atau boleh kita ganti, yang penting kita ingat misalkan RID 1, misalkan kita mau beberapa kali latihan. Di sini saya kasih tambahan angka di belakangnya 1. Kalau sudah, kita save. Nah, kalau sudah kita change ya tadi ya, atau sudah kita save, nanti akan otomatis berubah di sini. Jadi ini menentukan lokasi di mana kita menyimpannya, yaitu di local disk E, foldernya data Mayop, dan ini nama filenya. Kemudian kita pilih yang next. Nah, untuk masuk ke menu yang berikutnya, menu utama, kita klik yang Command Center. Nah, demikian ya untuk cara membuat data awal perusahaan baru.
Jadi sangat mudah sekali, tapi kita harus teliti juga bahwasanya di accounting information-nya atau di pengisian tahun transaksi, kemudian di pengisian bulan transaksinya harus benar-benar sesuai dengan yang tertera di soal. Karena kalau sudah salah, itu udah bisa diedit lagi. Nah, untuk mengeceknya kita bisa klik di setup ya, kemudian pilih yang company information, nanti muncul di sini. Nah, dari nama, alamat yang sudah kita buat tadi, kemudian kan persamonnya tadi kita pilih yang Januari, tahunnya 2013. Nah, udah selesai semua. Kalau ini tidak sesuai, maka kita harus mengulang kembali atau kita harus menghapusnya, kemudian kita buat yang baru lagi. Oke, demikian, semoga dapat memahaminya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.